Oke, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Disaster Talk NFDMC. Kali ini kita akan membahas tema tentang new normal kayak gitu, kaitannya dengan kesehatan. Dalam hal ini, new normal dan manajemen kesehatan serta tantangan ke depan. Hari ini nanti kita akan ditemani oleh Mbak Heni Zidni Robi. Beliau ada founder Nutrisi Garda Terdepan. Masih menunggu Mbak Zidni untuk bergabung bersama kita semuanya di sini. Nanti setelah beliau bergabung, beliau akan saya invite di acara sore ini dan kita akan bisa banyak berdiskusi terkait dengan persiapan kesehatan dalam menjelang atau menyambut new normal ya teman-teman. Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita masih nunggu Mbak Zidni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Heni. Mbak Heni ini masih loading lagi nih, belum terlihat nih gambarnya, tapi suaranya sudah mulai jelas sih. Kita tunggu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, mungkin masih proses, masih loading sih. Kita tunggu sebentar. Mungkin saya sambil cerita ya, teman-teman semuanya yang ada di sini. Hari ini tema disaster talk kita adalah new normal, manajemen kesehatan dan tantangan ke depan gitu. Kita akan membahas terkait dengan persiapan manajemen risiko kesehatan dalam menghadapi new normal gitu. Kali ini kita sudah masuk fase transisi ya dari PSBB menuju new normal. Semuanya belum dibuka 100% tapi sudah mulai dibuka aksesnya. Masyarakat 50% masyarakat sudah boleh beraktivitas di luar rumah, tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Namun jika tidak berhati-hati, semuanya tetap akan berbahaya ya, tetap akan beresiko bagi siapa saja. Walaupun memang yang diizinkan sebagian besar adalah mereka yang usianya 20-45 tahun. Tapi pasti semuanya beresiko karena COVID ini nggak pandang bulu ya. Nah nanti kita sama Kak Heni nih, Kak Heni beliau adalah alumnus Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Beliau juga penggagas nutrisi garda terdepan. Nanti mungkin bisa diceritakan juga Kak Heni, nutrisi garda terdepan itu apa, bergeraknya di bidang apa, isu yang dikampanyekan apa. Siapa tahu teman-teman juga ada yang tertarik seperti itu. Nah nanti kita akan banyak berdiskusi terkait persiapan manajemen kesehatan menuju new normal seperti itu. Kak Heni sudah masuk tapi masih sama seperti tadi ya, belum terlihat gambarnya. Sepertinya agak susah jaringannya. Saya mengundang Kak Heni lagi. Halo Kak Heni. Assalamualaikum, ini udah better belum ya? Mungkin sambil kita mulai aja kali ya, karena suaranya cukup jelas sih. Cuman memang gambarnya masih berputar-putar. Oh gitu, ya boleh. Nanti sampai 16.15 memang masih ada hambatan, saya coba login lagi ya. Oke. Kak Heni mungkin kenalan dulu kali ya. Kak Heni tadi sudah saya ceritakan sedikit. Kak Heni lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, penggagas gerakan nutrisi garda terdepan juga. Mungkin bisa diceritakan, kenalan dulu Kak Heni, aktivitasnya sekarang apa, dan mungkin bisa diceritakan juga nutrisi garda terdepan itu apa, kampanyenya atau kampanyenya dalam isu apa. Mungkin teman-teman ada yang tertarik seperti itu. Silakan Kak Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heni Zidni Robirodia. Jadi saat ini memang sebagai mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran. Jadi sebenarnya udah sarjana, udah S.Ket, tapi masih menempuh profesi gitu. Jadi ini kedua. Jadi tinggal sedang menunggu penyelesaian koas lagi beberapa modul, lalu dilanjut nanti persiapan ujian kedokteran kayak gitu sih. Jadi untuk kesibukan atau aktivitas saat ini selama masa COVID-19, masa pandemi
saya kos di rumah, jadi masih melakukan kegiatan akademik secara online dari rumah, tapi kegiatan atau kerjaan magang seperti itu di rumah sakit gitu, masih ada, jadi ada beberapa sesi. Selanjutnya saya juga mengurus gerakan sosial yang dinamakan dengan Nutrisi Garda Terdepan. Jadi Nutrisi Garda Terdepan ini merupakan gerakan sosial, Mbak. Jadi belum yayasan gitu. Muncul baru break COVID-19 ini sebagai respon terhadap kondisi yang ada. Jadi gerakan sosial ini memberikan suplai nutrisi kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19. Asupan nutrisi yang kami berikan itu berupa makanan yang bergizi dan berimbang yang kami suplai setiap hari ke rumah sakit gitu. Kemudian juga ada susu, multivitamin, snack tambahan, buah, jus, dan lain-lain tergantung dengan donasi yang masuk. Jadi kami memang membuka open donasi seperti itu melalui crowdfunding kitabisa.com. Kemudian ada juga kita buka lewat rekening NGT sendiri, dan kami juga menerima donasi berupa makanan yang bisa kami tampung dan kami salurkan ke rumah sakit gitu. Oke, menarik ya. Jadi ini berarti baru ya untuk Nutrisi Garda Terdepan ini, baru beberapa bulan ini ketika sudah kasus COVID-19 ini meledak kayak gitu ya Mbak Heni ya? Betul. Awalnya sebetulnya terinspirasi dari salah seorang dokter kami gitu, guru kami yang memang memberikan extra fooding ke IGD di Rumah Sakit Persahabatan gitu kan. Jadi baik beliau itu memberikan makanan seperti itu. Namun karena beliau juga seorang dokter dan memang memiliki kesibukan di samping untuk mengeksekusi ini gitu. Jadi kami menginisiasi kenapa kita tidak lanjutkan niat dari beliau gitu. Atau memang ada kebutuhan ya. Jadi kami Baik, masih jalan berarti sekarang ya kayak ini ya? Masih jalan, alhamdulillah. Oke, nanti teman-teman kalau ada yang tertarik silahkan langsung cek di IG-nya Kak Heni ya, mungkin ya bisa nanya-nanya atau diskusi gitu. Oke, Kak Heni, ini kita masuk ke tema diskusi hari ini ya. Sore ini kita akan membahas tentang manajemen kesehatan dan tantangan ke depan dalam konteks new normal kayak gitu. Tadi di awal saya sudah sampaikan gitu kan, bahwa saat ini kita berada di fase transisi nih menuju new normal kayak gitu. Belum dibuka 100% akses masyarakat keluar, tapi 50% sudah mulai dibuka gitu kan, dengan skema yang sebenarnya udah ketat sih, cuman kita pikir itu semua tetap beresiko ya, semuanya tetap beresiko terpapar COVID-19. Nah, dalam menghadapi hal ini kayak gitu kan, dalam menyongsong new normal ini kayak gitu, kira-kira apa saja sih yang perlu kita persiapkan dari aspek-aspek kesehatan? Mungkin Kak ini bisa sharing dari sudut pandang Kak ini sebagai seorang akademisi atau mungkin seorang mahasiswa kayak gitu ya, calon dokter kayak gitu, silahkan. Oke. Kak ini mohon maaf, ini sepertinya ada masalah teknis ya, suaranya tidak terdengar. Iya, saya bisa dengar, cuman ini suaranya pertama tidak terdengar dan gambarnya tidak keluar. Mungkin coba bisa mencari lokasi mungkin atau mencari tempat yang lebih nyaman untuk melakukan live kayak gitu ya, atau mungkin bisa keluar dulu, nanti saya invite lagi. Assalamualaikum, ini terdengar? Saya terdengar jelas, cuman gambarnya kenapa ya masih nggak bisa terlihat gitu. Sebelum ini bisa sih, cuman kenapa ya? Lagi pikirkan dulu. Iya, nggak apa-apa, kita coba dulu, mungkin masih loading atau apa, kita juga nggak tahu ya. Iya, sebenarnya di daerah saya lagi cukup hujan sih, jadi kayaknya mengganggu. Ya. Iya, maaf terdengar. Oke. Nah, oke, baik. Suaranya terdengar, mungkin kita lanjutin diskusi kita aja ya Mbak Heni ya.
tadi kan disampaikan bahwa yang kita lawan tuh sesuatu yang nggak terlihat kayak gitu ya. Yang kita lawan itu adalah, nah sudah kelihatan akhirnya saya bisa ngelihat wajahnya. Iya, seperti beberapa kali Iya baik-baik. Nah mungkin kita lanjutin ya Kak Heni ya. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya musuh kita ini adalah sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Nah pemerintah sudah membuat protokol yang ketat itu terkait dengan bagaimana bukan melawan sih, melindungi diri atau memproteksi diri dari virus ini kayak gitu. Nah tapi itu tidak menjadi sesuatu yang mudah gitu. Tantangan yang paling berat menurut Kak Heni apa yang akan kita hadapi ketika kita masuk di fase new normal nanti gitu, dari sisi kesehatan mungkin pastinya, silakan. Oke. Jadi tantangan terberat sendiri adalah kedisiplinan dari pengaplikasian new normal. Karena kembali lagi, meskipun pemerintah sudah melakukan atau sudah menentukan kebijakan-kebijakan tertentu, namun ketika kita sebagai masyarakat tidak bisa mematuhi atau disiplin terhadap peraturan tersebut, itu akan menghambat proses new normal itu berjalan. Bahkan yang saya ragukan itu, kalau misalkan kita tetap pada kondisi saat ini gitu kan, setelah new normal ini mulai dibuka, jadi beberapa minggu ini memang saya karena kerja magang ke RSCM, jadi terlihat minimnya kedisiplinan dari masyarakat gitu, karena merasa new normal ini adalah suatu pembebasan atas kesalahan beberapa waktu ke belakang gitu. Jadi memang di lapangan pun, maksudnya di jalan-jalan pun sudah terlihat gitu, orang-orang dengan santainya keluar, yang penting pakai masker gitu. Padahal bukan itu problemnya. Jadi tantangan utamanya adalah kedisiplinan dari kita masing-masing. Oke, jadi kayak apa ya, rasa khawatir ataupun rasa mawas diri masyarakat terhadap adanya virus ini udah mulai turun, sehingga ketidakhati-hatian itu muncul kayak gitu ya. Kalau menurut Kak Heni, strategi untuk menghadapi hal ini apa kira-kira ya? Strateginya, jadi sebetulnya kita harus mengedukasi, mulai memunculkan lagi awareness masyarakat gitu, yang mulai turun saat ini. Karena yang memang saya lihat kan ketidakdisiplinan ini adalah hasil dari ketidakpahaman atau turunnya awareness. Karena merasa ya sudah, pemerintah juga sudah melonggarkan, padahal angka aslinya bahkan kita belum sampai mencapai peak atau puncak dari dari pandemik ini gitu. Oleh karena itu lebih baik jika kalau misalkan dikeluarkan data-data yang memang valid gitu. Karena sebetulnya kalau mau kita flashback ke belakang, data-data yang muncul seperti jumlah positif atau jumlah angka mortalitas, itu data-data masih banyak ketidaksesuaian gitu yang dikeluarkan dari pemerintah pusat dengan angka-angka yang ada di daerah-daerah gitu. Sebetulnya kalau misalkan diakumulasi, angkanya bisa lebih banyak daripada itu. Jadi sebisa mungkin ya memang kita juga mencari informasi, tahu nih kalau misalkan sebenarnya belum sebebas itu loh gitu. Kita jadi muncul awareness dan kita akan lebih disiplin. Nah selain itu, sebetulnya ini tips dari saya sendiri gitu. Jadi kita harus berprinsip kalau di dalam kedokteran itu kan kita dalam menangani pasien, jadi sebisa mungkin menanganinya pakai chance terburuk dulu gitu, gitu. Jadi kalau misalkan pasien ya udah biar kita lebih aware, jadi pakai chance terburuk dulu. Makanya kita harus mengkondisikan diri kita, oh kayaknya kita carrier deh gitu. Jadi ada pemikiran itu, akibatnya kalau kita bisa lebih bisa itu terburuknya kita carrier nih. Oke, berarti kalau kita keluar kita harus beneran jaga jarak dari orang lain. Kita harus beneran memakai dan menggunakan masker kita dengan baik. Kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Dan kalaupun ke rumah di mana ada orang tua kita atau ada memang yang rentan seperti itu, kita lebih menjaga jarak kita atau setidaknya menjaga higienitas diri kita setelah kita pulang dari aktivitas kita sehari-hari. Oke, jadi memang harusnya tuh skenario yang disampaikan adalah skenario terburuk gitu ya, ketika masyarakat tidak disiplin seperti itu, sehingga ada awareness itu muncul kayak gitu kan, dari rasa kekhawatiran seperti itu. Nah, ini tuh ditambah informasi yang menyampaikan bahwa masyarakat umur 20-45 tahun boleh kembali beraktivitas di luar rumah, kembali beraktivitas untuk bekerja gitu kan.
secara tidak langsung pesan ini yang disampaikan oleh pemerintah ini ditangkap oleh masyarakat bahwa oh aku aman kok usia 20 sampai 45 tahun aman untuk beraktivitas di luar rumah. Padahal bisa jadi tidak seperti itu. Nah, menurut Kak Heni sendiri sebenarnya apakah mereka yang berusia 20 sampai 45 tahun ini benar-benar aman atau sebenarnya mereka juga beresiko sih? Siapa sih yang beresiko untuk terpapar COVID-19 ini? Baik, sebetulnya sudah Mbak sebutkan di awal, sebetulnya kita semua ini dalam beragam umur beresiko terhadap terkena COVID-19 gitu kan. Nah, tapi dengan punya statement bahwa umur usia 21-45 tahun dapat beraktivitas, menurut saya ini menjadi tantangan terbaru karena di sini menjadikan usia-usia tersebut akan tenang padahal mereka adalah silent carrier gitu. Padahal mereka lah yang bisa memperburuk kondisi penyebaran ini. Jadi usia-usia tersebut yang memang daya tahan tubuhnya baik dapat menghalau, jadi tidak muncul gejala klinis, gitu, tidak ada tanda-tandanya. Tapi sebenarnya mereka membawa itu. Jadi mereka akan merasa tenang, beraktivitas dengan lancar, berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi, bahkan ketemu orang-orang di luar sana yang lebih rentan dapat tidak khawatir gitu jadinya. Yang ini yang justru yang harus menjadi concern kita. Nah, selebihnya memang kita juga harus benar-benar menjaga populasi-populasi yang rentan. Seperti itu yang memang usia 45 ke atas memang itu sudah benar bahwa mereka harus dijaga dan sebisa mungkin ya di rumah saja. Karena memang salah satu upaya pencegahan terbaik adalah menjaga diri kita sendiri dan keluarga. Itu sih. Tapi untuk usia 20 sampai 45 tahun itu ketika memang mereka terpapar berarti mereka hanya berpotensi untuk menjadi OTG ya? Atau mereka mungkin nggak berpotensi mengalami kondisi kritis atau semacamnya seperti itu? Ya Mbak, jadi untuk COVID ini sebetulnya mereka juga berpotensi tidak hanya OTG saja, bisa jadi yang terinfeksi virus ini usia muda ya istilahnya itu dapat mengalami gejala-gejala klinis yang bervariasi karena memang nyatanya sendiri ada usia yang masih sangat sekitar 30 tahun bahkan punya background atlet dan segala macamnya itu akhirnya mengalami perburukan kondisi COVID gitu. Jadi sebetulnya ya memang tidak pandang bulu gitu. Jadi nggak salah ya kalau kita terlalu percaya diri gitu dengan usia kita yang masih muda. Iya, bahkan sekarang itu waktu awal-awal ada tren di mana anak-anak masih diperbolehkan, maksudnya bukan diperbolehkan, jadi dibilang tidak terlalu rentan terhadap COVID ini. Tapi nyatanya di Indonesia merupakan kasus khusus di daerah timur sana, malah banyak sekali kasus-kasus COVID yang menyerang anak-anak gitu. Makanya ini ada keunikan-keunikan yang terjadi untuk para penderita COVID ini sebetulnya sih. Jadi tidak hanya stuck gitu. Jadi intinya kita semua rentan terpapar ya ketika kita tidak berhati-hati seperti itu. Nah, kita nggak tahu kan Mbak ya kondisi-kondisi yang bisa kita alami ketika kita mengalami COVID karena kan reaksinya atau gejala klinisnya tadi disampaikan berbeda-beda gitu kan. Sedangkan akses untuk melakukan assessment melalui tes PCR, tes swab maupun rapid test itu kan sangat terbatas. Nah, ada nggak sih kira-kira self-assessment atau assessment mandiri yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengidentifikasi kondisinya sendiri gitu. Apakah aku ini kondisinya dalam tanda kutip aman atau harus berhati-hati kayak gitu. Ada nggak kayak semacam self-assessment gitu, mungkin mengisi borang nanti kalau misalnya skornya segini-segini kamu aman, skornya segini-segini kamu hati-hati gitu. Ada nggak sih seperti itu? Oke, jadi memang saya sudah menemukan jadi ada innovation terbaru dari UI waktu itu, kalau nggak salah Fasilkomnya UI, bekerjasama dengan kedokteran dan kesehatan masyarakat membuat suatu aplikasi namanya e-corona. Jadi aplikasi ini di situ kita dapat memasukkan, jadi ada beberapa pertanyaan listnya sih sebetulnya. Ada pertanyaan listnya, di situ kita bisa masukkan kondisinya, apakah kita berdomisili di daerah terdampak yang memiliki transmisi lokal, kemudian apakah kita dalam 14 hari
lalu punya gejala-gejala gitu, nanti di assessment kemudian akan muncul hasil di mana apakah kita termasuk kriteria yang aman atau kita termasuk kriteria yang rentan atau kita langsung diarahkan untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat kayak gitu. Jadi memang ada aplikasinya, jadi bisa di-download dan mempermudah sih. e-corona ya tadi ya namanya ya. Oh. Iya. Mungkin itu akan membantu kita gitu karena masyarakat sendiri ada terbagi menjadi dua gitu. Ada yang sangat tidak peduli atau cuek gitu kan. Ada yang terlalu khawatir gitu kan. Nah mereka yang terlalu khawatir ini khawatirnya adalah karena terlalu khawatir ya gejala klinis kecil saja yang muncul itu membuat mereka untuk datang ke rumah sakit seperti itu, melakukan tes ataupun meminta diagnosis ke dokter seperti, padahal hal itu tidak diperlukan kalau memang kita tidak mengalami gejala klinis yang cukup berat ya. Kriteria mereka yang masuk yang bisa mengakses fasilitas kesehatan itu sebenarnya yang seperti apa Mbak? Apakah semua orang yang mungkin batuk gitu kan atau demam kayak gitu bisa langsung ke rumah sakit, atau sebaiknya kapan kita harus tahan dulu, kapan kita harus segera menuju ke vaskes gitu? Ya baik, jadi sebetulnya memang jika kita memiliki gejala, terutama orang-orang yang tinggal di daerah yang memiliki transmisi lokal seperti di Jakarta, Jabodetabek, dan ya Indonesia sebenarnya sudah menjadi ya. Kemudian memang punya paparan langsung kontak dengan pasien yang positif COVID dan punya gejala, itu sebetulnya bisa datang terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi nggak usah langsung ke rumah sakit. Boleh kan ada puskesmas, kemudian ada klinik-klinik kesehatan, klinik utama gitu. Jadi memang alurnya itu kalau misalkan kita merasakan ada gejala, that's good, kita sudah aware dan mau memeriksakan diri. Jadi nextnya kalau misalkan kita dicurigai gitu, ya mungkin karena ada kontak gitu atau sepertinya sangat beresiko pulang dari Jakarta dan lain-lain, itu kita bisa di-track di fasilitas kesehatan tersebut, didata dan diminta untuk mengikuti isolasi di rumah gitu. Jadi ya meskipun ada gejala tersebut, setidaknya kita terdata gitu. Dan bisa dievaluasi apakah ketika kita isolasi di rumah gejala kita memberat gitu. Seperti itu sih Mbak. Dan memang untuk gejala yang lebih berat gitu, yang sampai demam ditambah dengan sesak nafas, kemudian udah muncul gejala-gejala penyakit saluran pernapasan atas lainnya, itu bisa dilarikan atau dirujuk dari fasilitas kesehatan pertama ini ke rumah sakit yang lebih besar rujukan. Oke, berarti skemanya nggak harus langsung ke rumah sakit ya? Ya. Begitu ngerasain gejala seperti itu. Termasuk juga tadi bisa membantu ya self assessment dan lain-lain sebagainya. Nah, kayak ini seiring dengan berita COVID ini ya banyak sekali informasi-informasi yang membludak kayak gitu kan, yang tersebar di masyarakat kayak gitu tanpa kita ketahui kebenarannya seperti itu. Itu tuh munculnya banyak sekali, entah itu terutama di grup WA kayak gitu kan ya, ibu-ibu kayak gitu kan. Sampai ada istilah ini lama-lama orang sakitnya bukan karena COVID-nya, tapi karena nyobain obat yang beredar di broadcast seperti itu kan. Nah, banyak sekali berita-berita seperti itu. Caranya kita tahu ini yang valid, ini yang enggak, itu gimana ya? Termasuk juga banyak sekali berita-berita yang menginformasikan misalnya berjemur bisa membunuh virus, seperti minum air garam bisa membunuh virus, kayak gitu kan. Mengkonsumsi empon-empon ataupun itu ya, seperti jamu kayak gitu bisa juga membuat kita lebih kebal terhadap virus seperti itu banyak sekali beredar di masyarakat. Kita sebagai masyarakat awam bahkan seringkali bingung gitu membedakan ini yang valid mana, yang enggak mana, karena semuanya terlihat valid. Dalam kondisi orang sedang panik, semuanya dicoba untuk memproteksi dirinya dari ancaman seperti itu. Nah, cara kita membedakan ini informasi yang valid dan ini yang hoax kira-kira gimana ya Kak Heni ya? Oke. Yang paling relatable sendiri adalah hoax, chat-chat atau sebaran jargon yang masuk di WA nih kayaknya ya. Iya benar. Jadi memang yang suka saya dapatkan itu pokoknya memang misalkan jamu X ini dapat menangani apa atau dapat melawan virus COVID dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk menghalaunya, untuk membedakan apakah memang ini hoax atau bukan, kita harus teliti sumbernya gitu. Jadi kita harus mempercayai. Kita tidak boleh mempercayai
jarkoman atau sebaran berita yang tidak ada asal usulnya gitu. Jadi yang harus kita lihat kalau baca berita itu lihat dari mana sumbernya gitu. Apakah sumbernya ini memang valid? Jadi kalau valid itu ya kita berasal dari jurnal gitu kan, atau memang dari penelitian-penelitian. Biasanya suka ada di bawahnya. Tapi kalau misalkan asalnya dari .com atau dari yang istilahnya kalau dalam kesehatan itu yang kurang valid gitu ya. Jadi jangan terlalu dipercaya yang seperti itu. Selanjutnya bisa juga kita cross check dengan cek di Google itu sendiri. Misalkan berita tadi kita cek melalui search engine apapun dan kita lihat apa memang adakah bukti ilmiahnya gitu. Karena biasanya suka ada relate-nya ataupun bisa muncul tuh kalau misalkan berita ini adalah hoax gitu. Jadi memang suka ada di Google. Nah, saat itu juga sebetulnya di FKUI itu kita ada aplikasi atau gerakan tanggap hoax gitu. Ini sedang dipersiapkan. Jadi untuk memudahkan masyarakat apakah memang berita-berita yang beredar saat ini adalah hoax atau bukan gitu. Jadi memang sedang disiapkan. Baik. Tapi terkait dengan obat-obatan yang lain tadi ya, COVID-19 ini sendiri sebenarnya udah ada obatnya belum? Untuk obat, untuk melawan virus ini satu-satunya obat adalah vaksin gitu. Jadi memang ada beberapa kayak tumbuhan konsumsi obat herbal dan lain-lain gitu kan yang memang katanya diklaim mampu melawan atau mengobati COVID-19. Tapi sebetulnya yang perlu kita highlight adalah obat-obat tersebut hanya mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu. Jadi bukan mematikan. Kan kalau obat itu ada virusnya lalu virusnya akan mati kalau dikasih obat itu. Sedangkan kalau yang sekarang sedang marak itu biasanya obat yang kita konsumsi atau herbal tersebut hanya dapat meningkatkan atau memperkuat pertahanan tubuh kita gitu melawan virus. Itu sih. Tapi sama yang berjemur dapat mematikan itu sebenarnya enggak. Jadi tujuan utama dari berjemur adalah mendapatkan paparan sinar matahari. Itu memang bagus dan memang dianjurkan, tapi bukan untuk mematikan virus COVID tersebut. Jadi fungsinya untuk mempercepat vitamin D. Jadi kan di tubuh kita memang ada vitamin ya, yang dimana kalau kita terkena paparan matahari, vitamin D itu akan aktif. Kalau misalkan vitamin D itu sudah aktif, itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu. Jadi memang poin utamanya adalah kekebalan tubuh kita gitu sebagai modal utamanya. Baik, lebih ke proteksi diri kita sendiri kayak gitu ya, gimana caranya meningkatkan kekebalan. Tapi untuk obat sendiri yang membunuh virus itu sendiri belum ada ya, Kak Heni ya? Sampai saat ini ya. Vaksin pun sampai sekarang belum ada ya, walaupun sudah banyak berita, banyak negara yang memproduksi vaksin ini sudah diuji cobakan ke kera, ke manusia dan yang lainnya. Itu perkembangannya sebenarnya untuk vaksin COVID-19 ini sejauh mana sih? Sejauh ini memang semua negara sedang berlomba-lomba ya memang untuk menciptakan vaksin gitu. Tapi dalam aktualisasinya sampai saat ini belum ada kabar terkait dengan sudah ada vaksin yang established. Karena memang syarat-syarat untuk kita mengeluarkan atau mematenkan suatu vaksin atau obat itu banyak tahapannya atau step-stepnya gitu. Jadi kalau misalkan bisa ampuh untuk melawan virus tersebut tapi diaplikasikannya ke kera, belum tentu dapat diaplikasikan pada manusia gitu. Jadi memang ada beberapa step-step yang harus diperlukan. Itu yang menyebabkan vaksin COVID ini cukup lama sepertinya. Bahkan ada yang bilang kemungkinan besar baru tahun depan gitu. Tapi ya semoga bisa lebih cepat. Oke. Lalu yang kita lakukan sampai vaksin itu ada, kira-kira apa ya Kak, supaya grafik rate dari COVID-19 ini bisa segera di flatten kayak gitu, atau mungkin bisa diturunkan, apa kira-kira yang bisa kita lakukan, terutama dengan kebijakan baru, kebijakan transisi menuju new normal seperti itu ya, sampai ke benar-benar new normal. Walaupun kalau di DKI Jakarta sendiri menyampaikan mereka punya kebijakan rem darurat seperti itu, rem darurat ketika misal kondisinya naik, nanti akan direm mendadak kayak gitu kan, kembali ke PSBB apapun seperti itu. Nah, sampai COVID ini ada, apa yang bisa kita lakukan? Nggak mungkin kan kita maju mundur seperti itu.
Ya, sebetulnya yang paling bisa kita lakukan adalah menghentikan penyebarannya sih. Namanya salah satu upaya menghentikan penyebarannya adalah memutus kontak sosial yang ada gitu. Makanya sebetulnya ya sangat kalau saya pribadi sangat disayangkan kita memulai new normal, tapi padahal kondisi kita Indonesia sendiri belum established dan belum membaik gitu. Nah, tapi ya ini sudah kepalang terlanjur ya. Iya benar. Sudah new normal juga sudah ditetapkan karena memang ada berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial. Jadi mau kita berdamai dengan kondisi ini. Dan kita untuk mengatasi itu kita harus memproteksi diri kita sendiri gitu. Tadi yang sudah saya jelaskan, mohon maaf ini Mbak terdengar ya suara saya? Dengar, cukup jelas. Soalnya hujannya udah cukup besar. Oke, lanjut ya. Yang pertama itu bisa konsumsi nutrisi yang baik gitu. Pokoknya ini kenapa saya sangat highlight kondisi nutrisi ini, karena banyak orang di Indonesia itu punya tradisi atau sikap ya udah makan asal makan, tapi tidak memperhatikan apa yang dia makan. Padahal input yang kita dapatkan itu sangat berperan penting dalam kondisi outputnya gitu. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi dan berimbang. Ini sekarang bukan pas sehat 5 sempurna lagi ya, yang bergizi dan berimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada seratnya, kemudian juga ada vitaminnya, proteinnya gitu. Terlebih lagi untuk masa pandemi ini saya lebih menyarankan untuk konsumsi makanan yang tinggi dengan protein. Karena protein ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Nah, selain itu juga saya menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin atau multivitamin yang high dose, mungkin ya vitamin C atau vitamin-vitamin lainnya, karena ya ini adalah sebuah usaha ya, ikhtiar dari kita gitu. Karena memang vitamin ini mampu meningkatkan kondisi imun gitu. Nah, selain itu juga jangan lupa olahraga dan gak stres. Selanjutnya juga selalu menjaga pola hidup yang sehat gitu, dan menjaga higienitas. Baik. Nah, terkait dengan suplemen itu tadi kan ada beberapa masyarakat yang ragu gitu ya. Kapan sih aku harus minum suplemen kayak gitu? Masa aku nggak apa-apa dalam artian aku nggak ngerasa ada masalah di tubuhku, aku harus minum suplemen gitu kan. Dan ketika kita minum suplemen berupa vitamin atau apapun itu, gimana caranya, gimana ukurannya atau hitungannya supaya kita nggak berlebihan gitu loh. Karena kan kalau berlebihan juga nggak baik sepertinya ya. Misalnya minum vitamin C dengan dosis yang terlalu tinggi nanti pasti ada dampaknya ketika kita terlalu berlebihan. Nah, kapan kita harus mengkonsumsi suplemen dan seberapa banyak dan seberapa sering kita bisa aman untuk mengkonsumsi suplemen tersebut? Idealnya seperti apa, Kak? Jadi pada kondisi COVID seperti ini, memang suplemen sudah dianjurkan oleh Perserikatan IASD. Jadi memang ada protokolnya atau ada guideline-nya yang menyarankan setiap dari kita untuk mengkonsumsi suplemen tambahan. Boleh seperti vitamin C, kemudian vitamin D, multivitamin lainnya juga disarankan. Dan untuk jumlah konsumsinya atau kadar konsumsinya itu sesuai dengan dosis kita. Dan memang baiknya untuk mengetahui takaran dan dosis kita berobat atau berkonsultasi dulu ke dokter. Jadi kalau misalkan tidak bisa datang ke rumah sakit, sekarang udah ada. Jadi untuk overcoming dengan normal itu kita atau pihak rumah sakit lebih mengutamakan adanya telemedicine. Telemedicine itu merupakan kegiatan konsultasi yang berupa elektronik, jadi online. Jadi kita bisa konsultasi dulu kalau misalnya punya kekhawatiran. Bisa konsultasi melalui telemedicine itu, atau banyak sekarang ada Halodoc dan lain-lainnya ya, untuk mendapatkan berapa dosis yang sesuai untuk kita. Intinya kita harus minta saran atau minta pendapat kepada ahli ya, kepada expert kayak gitu kan. Tidak asal mengaplikasikan informasi yang kita dapatkan melalui berita seperti itu. Karena kita tidak tahu kapan mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Mungkin terakhir Kak Heni ya, sebelum kita habis waktunya nanti, karena kalau habis tiba-tiba mati gitu. Mungkin masukan ataupun ingin statement gitu, closing statement yang Kakak bisa sampaikan kepada kita semuanya
masuk apa ya, nasihat mungkin ya yang bisa kakak share kepada kita semuanya supaya kita lebih siap gitu kan menghadapi new normal, aktivitas di luar kira-kira apa? Karena kita beraktivitas itu bisa jadi bukan karena keinginan tapi karena kebutuhan ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri terutama dan untuk lingkungan kita? Oke, jadi saran saya untuk menghadapi kondisi new normal ini, yang pertama kita jangan terlena dengan kondisi pelonggaran yang ada gitu. Karena kita tidak tahu, karena kita menghadapi musuh yang tidak terlihat sebetulnya. Jadi di mana virus itu ada, saat kapan kita berkontak dengan siapa gitu. Oleh karena itu kita harus betul-betul aware, pun harus punya prinsip bahwa kalaupun kita keluar rumah itu harus yang penting-penting saja gitu. Kalau misalkan memang keperluan yang mendesak atau memang diharuskan oleh kerjaan, boleh kita keluar rumah. Nah, tapi ketika kita sudah memutuskan untuk keluar rumah dengan berbagai pertimbangan tadi, kita harus mempersenjatai diri kita dengan semaksimal mungkin. Harus menggunakan masker yang benar, yang disarankan oleh WHO, yaitu menggunakan tri-ply masker kain untuk yang non-medis. Kemudian juga untuk menjaga physical distancing. Yang menurut saya yang paling ampuh ya bagi diri saya sendiri adalah memposisikan diri saya sendiri sebagai carrier gitu atau orang yang rentan dan membawa virus, sehingga kita bisa lebih aware dan lebih lebih paham dan lebih bisa memperhatikan sekitar kita. Oke, terakhir lagi nih Kak sebelum ditutup, kira-kira kit ataupun perlengkapan persenjataan apa yang wajib banget dibawa ketika kita keluar rumah, yang harus kita bawa, nggak boleh ketinggalan kayak gitu ketika kita keluar rumah? Oke, jadi untuk kitnya sendiri, pertama yang paling wajib itu adalah masker. Masker kita pakai satu yang memang kita gunakan, masker kain, dan sebisa mungkin yang tri-ply, dan juga kita punya masker cadangan. Gitu. Kita masker cadangan yang dimasukkan ke plastik dan disimpan di dalam tas. Selanjutnya kita juga harus, saya sarankan untuk membawa hand sanitizer. Hand sanitizer ini dapat berguna kalau misalkan memang kita nggak ketemu tempat cuci tangan, tapi kita sudah memegang benda-benda atau tempat-tempat tertentu gitu. Jadi kita bisa menggunakan hand sanitizer tersebut. Selanjutnya disarankan juga membawa tisu basah, terutama kalau misalkan kita berada di tempat-tempat seperti di meja gitu, kita bisa mengelap meja dengan tisu basah yang ada antiseptiknya gitu, biar lebih ngerasa aman lah ya terhadap dan menjaga higienitasnya. Selain itu, bagi yang memang sering menggunakan transportasi umum, terutama seperti ojek online dan lain-lain, kalau bisa diusahakan untuk membawa helm sendiri. Pun tidak gitu, kalau masuk kereta harus bawa helm sendiri itu kalau misalkan memang memberatkan, setidaknya kita bawa atau meminta kepada ojek online itu yang head cap kepala gitu, jadi agar tidak terpakai, karena kan kepala dipakai dekat dengan ini kan, dengan mulut dan hidung, dan kita nggak tahu penumpang keberapa yang positif, yang carrier yang menggunakan helm tersebut. Dan mau sih alat makan sendiri juga disarankan dibawa, jadi jangan menggunakan alat makan di luar, karena lagi-lagi kembali ke higienitas semakin baik. Oke, terima kasih Kak Heni buat sharingnya sore ini, bermanfaat banget ya buat kita. Intinya segala kekhawatiran yang kita alami itu sebenarnya kita nggak perlu khawatir, tapi kita nggak boleh terlalu percaya diri juga gitu ya. Kita harus mempersenjatai diri kita sendiri dengan pengetahuan yang benar terkait dengan COVID-19 ini sendiri, dan juga dengan persenjataan yang lainnya, misalnya membawa kit atau peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan ketika nanti kita keluar gitu, karena kondisinya sudah berbeda, walaupun mungkin kesannya ribet kayak gitu ya, harus bawa ini bawa itu dan lain sebagainya ya, namanya kan juga ini kondisi seperti ini gitu, kalau mau sehat ya memang harus mau repot kayak gitu ya. Benar-benar. Nah, teman-teman semuanya yang mungkin sekarang masih bersama kita di IG Live NFDMC di sesi talk kali ini, teman-teman bisa mendapatkan perlengkapan-perlengkapan terkait dengan kesiapan menuju new normal itu tadi di e-commerce ataupun yang lainnya ya. Tapi juga kalau teman-teman ingin mendapatkan paketan bundling seperti itu,
New Normal Kit, teman-teman bisa juga untuk, ini promosi dikit ya Kak Heni, nggak apa-apa ya. Teman-teman juga bisa cek IG-nya NFDMC, kita menyediakan paket-paket New Normal Kit seperti itu. Ada paket 1, paket 2, paket 3, di mana tiap paket itu isinya berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa membeli sesuai dengan kebutuhan sendiri, dan itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan teman-teman ketika keluar, dan itu tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Kak Heni itu tadi. Baik, terima kasih Kak Heni untuk materinya hari ini. Jangan bosen-bosen ya kita undang di NFDMC gitu. Mungkin suatu hari kita offline kayak gitu ya diskusinya ya. Iya, saya yang senang bisa ya sekaligus mengedukasi buat masyarakat juga. Baik. Semoga apa yang dibagi oleh Kak Heni ini benar-benar bisa didengar dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti akan kita share juga kita simpan juga di IG live kita, IG story kita, dan nanti akan kita siapkan juga dalam bentuk podcast ataupun video YouTube gitu. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya di podcast dan juga YouTube NFDMC gitu. Oke, Kak Heni, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan dan waktu yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Kita cukupkan acara kita sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah. Nggak apa-apa. Makasih banget ya, Kak Heni ya. Kapan-kapan ngobrol lagi. Siap. Oke. Udah ya, pamit. Yo, hati-hati.